Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sore hari ini berjumpa kembali di ruang kolaborasi yang pada sesi ini kita akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur Tirta di mana nanti pertama saya yang akan menjadi coachee dan Ibu Sapitri yang akan menjadi coachnya. Kemudian di sesi kedua, Ibu Sapitri sebagai coachee dan saya sendiri sebagai coachnya. Mungkin akan kami mulai sesi yang pertama. Assalamualaikum Ibu Sapitri. Apa kabar sore ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Lalu bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah juga Ibu. Saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya Ibu. Apa Ibu Sapitri ada waktu? Kita akan berbincang-bincang sebentar. Mohon maaf loh Ibu, seandainya saya ini mengganggu Ibu. Oh, nggak apa-apa Bu. Tentu saya ada waktu Bu, insya Allah. Ada waktu dan sama sekali tidak mengganggu kok Bu. Jangan sungkan-sungkan Bu, kalau memang ada perlu dengan saya Bu. Ada apa ya Bu kira-kira? Begini loh Bu. Terima kasih sebelumnya karena Ibu ada waktu. Saya ini kan ada sedikit permasalahan loh Ibu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Beberapa hari belakangan ini saya merasa kurang nyaman di sekolah dan ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu karena itu kayak kepikiran sama saya begitu Ibu. Oh iya Bu ya. Jadi apa kira-kira Bu yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu? Iya Bu Sapitri, begini. Dengan berbincang dengan Ibu Sapitri, saya berharap saya akan mendapatkan sedikit ya pikiran saya agak lebih lega. Dan saya juga ingin bercerita sedikit unek-unek saya kepada Ibu Sapitri, di mana nantinya saya bisa mendapatkan solusi ataupun bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi ini, Ibu, begitu. Oh begitu Bu. Insya Allah bisa kita pecahkan ya Bu ya. Dan saya senang sekali Bu bisa berbincang-bincang dengan Ibu, berbagi dengan Ibu. Semoga nanti kita akan mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi Bu? Iya Ibu. Permasalahannya itu yang terjadi sebetulnya di kelas pada saat proses belajar mengajar, di mana saya mendapatkan ada beberapa murid saya itu yang belum paham juga dengan materi yang saya sampaikan, Ibu. Oh iya Bu ya, jadi permasalahan di kelas ya Bu ya. Hampir semua orang Bu, semua guru menghadapi masalah seperti ini Bu. Jadi Bu, jadi Bu, jika boleh tahu permasalahan Ibu dengan murid-murid seperti yang kayak mana Bu? Begini Ibu, murid-murid saya itu kayaknya kayak kurang fokus ini Bu, sehingga menyebabkan pada saat saya memberi pertanyaan ataupun evaluasi, banyak anak-anak saya itu yang jawabannya tidak mencapai KKTP ke kriteria ketuntasan pembelajaran itu Bu, begitu. Oh iya Bu ya, kayaknya memang ada beberapa faktor nih Bu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan Ibu. Kalau begitu ya Bu, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya dari beberapa murid Ibu ini tidak mengerti pembelajaran yang Ibu sampaikan kenapa ya Bu? Begini Bu, pernah saya bertanya kepada murid saya, Nak, kenapa kamu pada saat Ibu memberi pembelajaran, kok jawabanmu banyak salah? Saya tanya sama anakku. Anak itu menjawabnya, karena saya nggak ada sarapan di rumah, Bu, katanya. Kemudian ada juga saya tanya ke murid lain, saya lihat memang anak itu pemahamannya agak sedikit lambat daripada teman-teman yang lain, Ibu, begitu. Oh begitu ya Bu. Jadi ada beberapa faktor.
Terus menurut Ibu, kira-kira faktor yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi karena apa ya, Bu? Karena tadi Ibu, anak-anak itu karena tadi nggak sarapan katanya. Dan juga ada anak itu yang agak lambat, memang sebetulnya saya dalam pembelajaran sudah saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Cuman karena memang anak itu saya lihat memang sudah berapa kali saya bimbing pun memang agak sulit menerima pembelajaran, Ibu. Oh iya, Bu. Begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan dan ada juga yang memang daya serap anak itu tidak ini, Bu ya. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut, Bu, dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Sebenarnya kalau harapan saya sih sama seperti harapan-harapan kita guru yang lain, yang kita ingin anak itu pada saat kita memberi pembelajaran minimal anak itu bisa memahami apa yang dipelajari. Kemudian anak-anak itu pun bisa menerapkan pembelajaran itu. Tidak cuma melamun, kalau kita tanya melamun, ataupun kalau kita tanya pun hanya menggeleng-geleng saja begitu. Oh iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik, Bu ya, respon positif ya, Bu. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira rencana atau strategi maupun langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya, Bu? Begini, Bu, yang terpikirkan oleh saya, rencana saya itu bukan ada beberapa sih yang akan saya lakukan ke depannya. Hal pertama yang saya lakukan mungkin kepada murid yang tidak sarapan pagi itu, saya akan menyampaikan ataupun mengingatkan kepada murid tersebut bahwa sebetulnya sarapan pagi itu sangat penting. Dan juga mungkin saya akan menginformasikan ya kepada wali murid untuk menyediakan sarapan pagi untuk anaknya sebelum pergi sekolah. Sementara untuk anak yang daya serapnya agak kurang, mungkin saya akan memberikan bimbingan yang lebih di luar jam pembelajaran. Begitu, Ibu. Baik, Bu. Itu rencana yang sangat bagus, di mana Ibu mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan, sehingga murid bisa lebih fokus. Kemudian untuk murid yang agak lambat akan diberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Begini, Ibu. Bimbingan yang akan saya berikan itu mungkin berupa latihan ataupun seperti remedial begitu, Ibu. Saya akan memberikan mungkin dalam bentuk materi, karena kalau dalam bentuk video mungkin anak itu kurang dalam bentuk materi print out yang lebih jelas lagi untuk anak Ibu, dan beberapa praktik yang bisa anak-anak itu untuk lebih memahami pembelajaran. Kemudian saya juga mungkin akan menugaskan, karena anak-anak di sini mungkin dengan menulis dia akan lebih mengingat. Saya akan memberikan anak-anak tersebut untuk menulis materi yang belum dipahaminya begitu, Ibu. Begitu, Bu ya. Jadi anak yang agak lambat tadi akan Ibu terus bimbing, Bu ya. Iya. Ya, bagus tuh, Bu. Iya, Ibu. Anak yang agak lambat itu memang akan saya bimbing, insya Allah ya, Bu ya, sampai setidaknya mereka bisa memahami. Kalau seandainya mungkin di pembelajaran waktu saya kasih soal, dia hanya bisa menjawab 3, minimal dengan saya memberi bimbingan ini, anak tersebut bisa menjawab lebih dari 3 jawaban yang benarnya. Kemudian anak-anak itu mungkin akan lebih memahami pembelajarannya, begitu, Ibu. Oh iya, sampai mereka bisa, Bu ya. Kapan rencana itu dilaksanakan, Bu? Maksudnya bimbingan tadi kapan kira-kira bisa Ibu laksanakan? Kalau bimbingan tadi, kalau saya jadwalkan mungkin lebih cepat, lebih bagus itu, Bu ya. Karena kalau sudah agak lambat mungkin anak itu nanti akan lebih lupa dengan materinya. Ya, mungkin benar. Akan saya lakukan setelah selesai belajar melalui bimbingan, mungkin pada saat istirahat ataupun pada saat murid itu pulang sekolah gitu. Mungkin bisa saya di situ saya berikan.
Ya, yang benar Bu ya. Memang kalau lebih cepat tuh lebih bagus ya Bu ya. Ya bagus sekali rencana Ibu. Lalu kira-kira komitmen apa yang Ibu harapkan terhadap anak-anak untuk menyelesaikan masalah ini yang Ibu akan terapkan nantinya ke depan? Hmm, kalau ditanya komitmen Bu ya, Hmm. mungkin sama juga dengan yang rekan-rekan yang lain. Kalau komitmen saya, ya saya akan terus-menerus berusaha untuk membuat penguatan kepada kedua anak-anak saya tersebut yang bermasalah, baik dia tadi karena tidak sarapan, ada juga tadi agak lambat. Saya akan terus berusaha sampai mereka terlihat perubahan dalam diri mereka, dan mereka juga memiliki kesadaran sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Begitulah Ibu. Ya. Sudah bagus sekali rencana Ibu, Bu. Oh ya Bu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Menurut Ibu siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Kalau untuk menjaga komitmen ini biar tetap lanjut ke depannya, mungkin yang perlu dukungan yang pertama adalah kepala sekolah di sini ya, sebagai mitra kita kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat, di mana saya juga bisa saling share, saling bertukar pendapat, dan juga dengan wali murid agar adanya tindak lanjut dan umpan balik dari wali murid supaya anak tersebut lebih baik ke depannya begitu. Iya ya, benar sekali Ibu. Jadi dengan saling berkolaborasi Ibu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Kira-kira Hmm, tindak lanjut apa yang Ibu lakukan ke depannya? Kalau bentuk tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan terus menjalin komunikasi yang kontinu dengan orang tua murid, karena saya juga sudah membuat grup dengan wali murid dan juga buku hubung dengan wali murid, di mana kalau ada murid bermasalah mungkin di situ kami bisa saling memberikan umpan balik ataupun berkolaborasi. Kemudian kami tentunya di sini juga dengan kawan sejawat juga saya selalu meminta bantuan mereka, karena mungkin mereka ada murid itu yang di kelas sebelumnya mungkin ada yang bermasalah seperti itu. Begitu Ibu. Begitu ya. Bagus sekali rencana Ibu, Bu. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu terapkan itu akan menjadi komunikasi dengan para orang tua. Kemudian Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih baik kepada yang membutuhkan. Begitu Bu ya. Iya Ibu, kira-kira seperti itu langkah dan strategi yang akan saya lakukan ke depan. Baik Bu, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sekali Bu, dengan setelah berbincang dengan Ibu agak seperti terasa lega, seperti terangkat beban berat saya Ibu. Karena kalau kemarin saya berpikir sendiri bagaimana saya membuat anak ini supaya bisa memahami pembelajaran saya. Saya merasa di sini apa saya yang kurang kreatif untuk membuat anak-anak lebih bagus lagi atau lebih baik lagi ke depan. Setelah berbincang dengan Ibu, alhamdulillah seperti saya menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan saya ini Bu. Begitu. Ya Bu ya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Saya kira pembicaraan kita ini sungguh luar biasa. Dan saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Insya Allah Ibu, nanti kalau sudah saya melaksanakan bagaimana prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya, mungkin saya akan mengkonfirmasi kembali dengan Ibu. Bisa Ibu ya? Ya, baik Bu. Pokoknya kalau Ibu perlu sama saya kapanpun saya akan terbuka. Silakan Ibu kapanpun, welcome. Baik Ibu, kira-kira ada hal yang lain lagi yang kita bicarakan Bu? Sepertinya untuk sekarang ini itu saja sudah Bu. Mungkin kalau nanti ke depan Ibu ya, kalau ada lagi masalah, jangan bosan-bosan Bu ya untuk Ya, sama-sama menerima curhatan saya Bu ya. Sama-sama Bu, kita harus saling sharing ya Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih banyak sekali Ibu. Sama-sama Bu, semoga nanti pembicaraan kita ini penuh bermakna Bu ya ke depannya Bu ya, dan kalau memang kita perlu bimbingan kita
jumpa lagi ya Bu ya. Insya Allah kalau ada umur panjang Bu ya. Kalau begitu saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Sabrina. Baik, berarti Bu lanjut. Assalamualaikum Bu Sabrina. Apa kabar sore ini Bu? Waalaikumsalam Ibu Sapitri. Alhamdulillah kabar saya baik-baik sekali dan alhamdulillah sehat. Lalu bagaimana dengan kabar Ibu Sapitri sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu, apakah Ibu Sabrina punya waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu di sore hari ini. Oh, tentu saja tidak mengganggu Ibu. Insya Allah saya ada waktu. Dan Ibu jangan sungkan-sungkan loh kalau ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada yang bisa saya bantu Ibu Sapitri? Iya Bu, alhamdulillah terima kasih sebelumnya Bu. Jadi begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Beberapa hari kebelakangan ini Bu, saya sering tidak nyaman Bu, pikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk kira-kira meringankan sedikit yang Ibu rasakan? Dan kalau boleh saya tahu, Ibu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini, Ibu? Iya Bu, saya harap mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita dengan Ibu Sabrina, keluh kesah saya, dan nantinya saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh begitu Ibu Sapitri. Insya Allah, saya senang sekali loh bisa berbincang-bincang dengan Ibu Sapitri dan berbagi cerita seperti ini. Semoga nanti kita akan mendapatkan pemecahannya. Lalu kalau boleh tahu Ibu, permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa? Kalau bisa Ibu ceritakan gimana kejadiannya? Ya, biasa Bu, permasalahan yang saya hadapi itu Bu di dalam kelas Bu. Kadang-kadang pada saat saya mengajar Ibu, ya, banyak kali anak-anak saya nggak fokus, bahkan ada yang mengantuk, bahkan sampai tertidur Ibu. Jadi saya macam terganggu dengan keadaan seperti itu. Oh begitu Ibu ya. Kalau boleh tahu kira-kira kalau menurut yang sudah Ibu lihat, penyebab dari beberapa murid Ibu yang tidak mengerti pembelajaran dan itu kenapa Ibu? Jadi Bu, setelah saya selidiki Bu dan saya bertanya-tanya dengan siswa tersebut Ibu. Jadi siswa di kelas saya itu Bu banyak yang bekerja malam Bu. Jadi mereka mencari uang dengan bekerja malam Bu. Pertama dia membantu orang Bu, misalnya menggiling kopi dan sebagainya Bu. Dan bahkan Bu ada sebagian anak Ibu ya kecanduan main game sehingga malam-malam mereka tidak tidur main game. Begitu Bu kira-kira Bu. Oh, jadi agak susah juga itu ya. Ada yang bekerja pada malam hari, padahal masih SMA. Kemudian ada juga anak yang bermain game di malam hari. Seharusnya waktu itu bisa digunakan untuk istirahat. Jadi seberapa besar sih harapan Ibu terhadap murid tersebut menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan ini? Harapan saya Bu, setidaknya murid-murid pada saat saya menyampaikan materi pembelajaran itu mereka tuh fokus ya, fokus dan aktif dalam pembelajaran. Karena supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran kita tercapai Bu. Satu lagi tujuan anak-anak ke sekolah kan untuk belajar ya Bu ya. Jadi kalau kita mengasih materi, anak-anak tidak respon, tertidur, mengantuk. Nah, jadi kita merasa seperti orang yang gagal untuk mengajar anak-anak. Iya, sependapat dengan yang Ibu katakan tadi. Memang kita sebagai seorang guru, kita setidaknya kita mengharapkan anak kita tersebut
memberikan respon yang baik dengan pembelajaran kita, memberikan respon yang positif. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, kira-kira rencana Ibu ke depan seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap murid yang bermasalah tadi, Ibu? Begini Bu, yang terpikirkan oleh saya Bu, ya, ada yang beberapa ingin saya lakukan. Hal pertama mungkin yang akan saya lakukan kepada murid yang bekerja pada malam hari, saya akan sampaikan Bu, murid itu harus fokus untuk belajar, bukan mencari penghasilan, ya, karena memang usia mereka tuh usia untuk belajar Bu ya, belum bisa untuk bekerja, walaupun dengan berbagai alasan itu. Jadi serta untuk anak yang bermain game, ya, saya ingin mengingatkan kepada bahwa anak itu kalau bermain game di malam hari tentu akan mengganggu fokus pemikirannya, ya, sehingga bisa juga mengganggu kesehatan dia, Bu. Gitu Bu, kira-kira Bu. Betul sekali apa yang Ibu pikirkan itu. Dan yang Ibu rencanakan ini sebetulnya sudah sangat bagus sekali. Di mana Ibu mengingatkan kepada murid bahwa bekerja untuk di malam hari itu tidak baik. Dan mereka khususnya masih SMA, masih pelajar, sebenarnya belajar, bukannya mencari uang. Kemudian yang bermain game itu memang merusak kita, selain merusak badan juga merusak moral anak-anak kita. Iya, pemikirannya rusak, Bu. Iya. Lalu menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan kepada anak-anak yang bermasalah tadi? Saya yang terpikir oleh saya sekarang Ibu akan melakukan bimbingan berupa pendekatan dengan segitiga restitusi, Bu. Bagaimana itu kita menyadarkan anak untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa lebih lebih lagi memperbaiki dirinya, Bu. Itu adalah satu solusi yang sangat bagus sekali yang sudah Ibu pikirkan dengan melakukan segitiga restitusi, di mana nanti kita berharap anak-anak itu ada kesadaran dari dirinya sendiri bahwa anak-anak itu sekarang tugasnya adalah untuk belajar. Iya, benar, Bu. Sangat bagus sekali, Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu, saya bimbing sampai mereka sadar, Bu, dan pentingnya pendidikan, dan saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak mereka, Bu. Karena salah satu faktor yang utama untuk perkembangan anak itu tentunya orang tua ya, Bu ya. Iya, tepat sekali, betul Ibu. Memang kita sebagai orang tua harus bisa membuat anak-anak itu memiliki kesadaran sendiri ya Ibu, bahwa belajar itu penting ya. Lalu kira-kira bimbingan yang akan Ibu lakukan ini kapan jadwalnya? Kira-kira kapan Ibu akan menjadwalkan membuat bimbingan Ibu Fitri? Ya, Bu. Kapan Ibu akan membimbing anak-anak tersebut? Jadi Bu, kira-kira saya membimbing mereka Ibu mungkin setelah pelajaran usaha Ibu. Di jam sekolah pelajaran saya apabila pelajaran saya sudah usai Ibu. Oh, iya berarti tidak mengganggu jadwal belajar yang efektif Ibu ya. Iya, bagus sekali rencana Ibu itu. Lalu dari rencana yang sudah Ibu susun serapi mungkin itu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang udah Ibu susun itu ke depannya? Tentu saja saya akan melakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid saya, Bu. Dan mereka memiliki kesadaran diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Ibu. Iya, betul sekali, Ibu. Lalu kira-kira untuk membuat komitmen Ibu itu tetap lanjut, siapa saja sih yang bisa membantu Ibu atau yang mendukung Ibu untuk melaksanakan komitmen ini? Tentunya dalam hal ini yang saya butuhkan untuk mendukung saya, Bu, kepala sekolah. Dan kemudian juga mungkin guru BK, Bu, tentunya, Bu ya. Terus juga orang tua yang di rumah, Ibu. Iya, benar sekali, Bu.
karena merekalah teman kita untuk berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian dengan berkolaborasi itu insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Lalu bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti? Oh ya Bu, saya mungkin akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid Bu, mungkin melalui grup WA dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Begitu kira-kira Bu. Jadi saya akan membuat WA grup kira-kira begitulah Bu. Iya Ibu, itu rencana yang sangat bagus sekali. Berarti kedepannya murid yang dapat fokus memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu juga akan terus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua murid. Ya Bu. Lalu ya yang dibutuhkan ya, begitu kan Ibu yang Ibu rencanakan Ya, tadi? benar Bu. Iya. Ya, Bu. Baik Ibu, dari perbincangan kita tadi sampai sekarang ini, bagaimana sih perasaan yang Ibu rasakan sekarang? Ya Bu, alhamdulillah Bu, saya agak lebih plong Bu. Tadi saya waktu mau berjumpa dengan Ibu banyak kali beban saya. Jadi setelah bercerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi, saya sepertinya beban saya terangkat Ibu. Syukur alhamdulillah sekali kalau begitu Ibu ya. Berarti dengan kita berbincang, berbicara, cerita seperti ini, bisa sedikit meringankan apa yang Ibu alami dan mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi ke depan Ibu ya. Iya Bu, saya akan semangat dalam melaksanakan dan membimbing murid-murid saya Bu. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin kita ceritakan lagi ke depan ini Bu sekarang? Alhamdulillah sudah cukup kayaknya Bu. Untuk masalah saya dan Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya, solusinya yang Ibu arahkan. Iya Ibu Sapri, jangan sungkan-sungkan, kita sama-sama bercerita. Terima kasih ya Ibu atas cerita Ibu tadi kepada saya dan insya Allah sepertinya Ibu sudah sedikit menemukan solusinya begitu Ibu ya. Iya Bu. Kalau begitu Bu Saprina, terima kasih Bu atas waktu Ibu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Sapitri.